Selamat siang. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Damai. Selamat siang. Hari ini Halaqah Damai live Instagram bersama Ibu Yeni Huryani di kelas Women Studies. Oh iya, biasanya Sister Vili sama Kang Daus, tapi karena Kang Dausnya berhalangan hadir, jadi digantikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Sandrina. Sister Vili. Ya, hari ini kelas Women Studies temanya adalah ideologi gender. Dan sekarang ini sudah berada bersama kita Ibu Dr. Yeni. Kita coba langsung minta beliau untuk bergabung. Sambil nunggu tersambung, kita review yang sebelumnya. Kemarin yang kelas yang sebelumnya itu adalah tentang konstruksi gender. Ya, dan sekarang adalah ideologi gender. Nah, masih ya, sudah tersambung. Assalamualaikum, Bu Dr. Yeni. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, salam sejahtera. Ya, Ibu apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, kita biasanya biar chill ya, Bu Dr. Yeni ya, biar chill, jadi kita nyanyi dulu. Jadi Ada satu persembahan. Kali ini Putri yang akan nyanyi. Oke. Yang mengiringi tadi Sister Vili. Oke, mantap. Ya, Silakan. doakan supaya lancar ya. Langsung aja ya. Ya, silakan. On your wagon bound for market, there's a calf with the moon to light. High above him there's a swallow winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Love and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 Donna. Donna, 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 Donna. Stop complaining, said the farmer. Who told you a calf to be? Why don't you have wings to fly with, like the swallow, so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Love and love the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 Donna. Donna, 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 Donna. Mari kita Selesai. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Sobat Damai di rumah terhibur. Yang di sini juga mudah-mudahan terhibur. Oke, Bu Dr. Yeni, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita mau menyapa dulu Sobat Damai yang sudah bergabung.
ada Ade Nurlaila, Yuswidi, Suryadin Fadil, ya, sudah bergabung. Pada Sobat Damai yang sudah bergabung, terima kasih dan selamat menyaksikan. Langsung aja ke pembahasannya, gimana? Oke, kita mulai. Ya, Oke, terima kasih Pilih sama Sandrina ya yang sudah menyanyikan sebuah lagu. Very nice song. thank you. Ya, kali ini kita akan masuk pada pokok bahasan tentang ideologi gender. Ya. Nah, ini kayaknya kalau kita ngomongin ideologi itu ngeri sedap gitu ya. Ngeri sedap. Apa sih ideologi? Ideologi itu seperti sesuatu yang menakutkan. Sepertinya kita masuk pada zaman kapan ya? Zaman perang dingin Soviet dan Amerika. Kita bicara ideologi. Sebenarnya bukan itu. Dan kalau kita bicara ideologi itu sangat-sangat jauh ke belakang. Secara teoretik kita bisa menariknya dari Hegel atau dari Karl Marx mungkin atau dari para teoritis yang lain. Saya akan coba pakai Althusser saja. Althusser ini di belakangnya atau jauh setelah Karl Marx. Tapi kalau bicara ideologi gender, sebenarnya sesuatu hal yang sepele terlihat sepele, tetapi sebenarnya sangat substantif. Saya mau nanya nih ke yang ada di seberang sana, di seberang sini. Iya, silakan. Kalau perempuan itu bajunya pakai apa kalau di Indonesia? Secara umum? Secara umum. Biasanya kalau gambaran umum, perempuan pakai rok. Laki-laki pakai celana. Pakai celana, ya. Iya, itu. Sadarkah bahwa ada ideologi gender di balik rok yang kita pakai? Iya. Betul. Sepertinya begitu ya. Ya, sepertinya nggak ada gitu ya. Sepertinya fine, sepertinya baik-baik saja. Iya. Kita memakai rok, itu yang sudah ditanamkan secara turun-temurun dari zaman dahulu kala kepada kita saat ini. Kalau anak perempuan tidak mau pakai rok sepertinya menyalahi kodrat. Iya. Padahal minggu lalu kita tahu yang namanya kodrat itu kan 3 itu saja kan. Iya. Mengandung, melahirkan, dan menyusui menggunakan ASI. Hanya itu. Iya. Kodrat wanita, ya. Kalau pakai rok atau tidak pakai rok itu bukan sesuatu yang kodrati. Tapi sesungguhnya itu sesuatu yang konstruktif, yang dibangun, gitu. Tetapi diam-diam ideologi gender itu masuk sampai ke rok yang kita pakai. Sadar nggak kalau perempuan dirokin itu siapa yang memperoleh keuntungan dari rok perempuan? Ini kan orang yang studi gender nih, yang suka aneh-aneh, kan begitu. Ini bukan sesuatu yang aneh, tetapi ini adalah sebuah fakta bahwa ketika rok itu tersingkap kena angin, itu yang memperoleh keuntungan bukan diri perempuan itu atau perempuan lain, bukan. Iya. Ya kan? Yang memperoleh keuntungan dari rok itu yang nyingsat, kata orang Bandung. Ketika rok itu nyingsat, tertiup angin, kemudian tersingkap, yang memperoleh keuntungan adalah pemandangan indah yang dimiliki oleh mata laki-laki. Gitu. Nah, itu yang saya bilang, ada ideologi gender di balik rok perempuan. Jadi bahwa rok perempuan itu dikonstruk sedemikian rupa supaya kalau dia tersingkap menyenangkan mata laki-laki. Iya. Begitu juga baju-baju adat, baju-baju tradisional. Perempuan Sunda itu pakai kain yang diwiron, bitisnya terlihat
Oh iya. Kalau jalan itu terlihat betisnya itu. Sampai ke belakang lutut itu terlihat. Iya. Nah, dan yang menggunakan kain itu biasanya perempuan-perempuan yang relatif muda. Yang lebih tua kan pakainya kain sarung. Iya. Ya kan? Iya benar. Nah, kain yang diwiron yang tersingkap pahanya, kalau kata orang Bandung itu ngagurilap. Oh. Itu membuat silau mata laki-laki. Iya. Relak gitunya, Bu. Mohon. Membuat silau mata laki-laki, gitu kan. Jadi mata laki-laki itu langsung gagal fokus ketika melihat betis perempuan tersingkap dari kain batik wiron. Terlebih misalnya kain kemben bagi perempuan Jawa, itu setengah payudara terlihat. Apakah itu menyenangkan perempuan? Iya, menyenangkan laki-laki. Tentu saja menyenangkan laki-laki, bukan perempuan. Nah, bagaimana ideologi itu bekerja? Kalau saya mengambil teori Althusser tentang apa yang disebut dengan repressive state apparatus dan ideological state apparatus, bagaimana ideologi itu ditularkan, bagaimana ideologi itu disosialisasi dan dikondisioning, itu melalui dua hal itu. Yang pertama adalah repressive state apparatus, artinya negara yang menggunakan cara-cara represif. Secara tidak disadari, negara menggunakan cara-cara itu untuk menjalankan sebuah ideologi. Kalau kita tarik pada peran-peran perempuan di masa lampau misalnya, bagaimana negara membangun atau mengkonstruk sebuah ideologi gender. Kita baru saja meninggalkan satu orde, satu zaman, satu era sebelum reformasi. Apa coba? Orde baru. That's right, orde baru. Orde baru baru saja berlalu. Tetapi kita melihat bagaimana orde baru menggunakan cara-cara yang represif dalam tanda petik melalui aparatus pemerintahan membentuk sebuah sistem bagi perempuan. Ada Dharma Wanita. Ada Persit Kartika Chandra. Untuk perempuan para istri TNI. Ada PKK. Banyak sekali wadah-wadah yang dibentuk oleh pemerintah. Intinya apa? Intinya adalah bagaimana istri atau perempuan menjadi supporting system bagi kaum laki-laki. Maka karena dia supporting system, dia menjadi second line. Ya kan? Menjadi baris kedua, bukan baris pertama, bukan di depan tetapi di belakang. Dorong. Ini menjadi kepanjangan dari filosofi budaya-budaya lokal di Indonesia yang menempatkan perempuan sebagai konco wingking, sebagai untuk ini saja, untuk ikut saja, gitu. Mengikuti dari belakang saja. Bagaimana Dharma Wanita, Persit atau lembaga-lembaga yang lain yang untuk wadah perempuan itu dibentuk sedemikian rupa sebagai supporting system bagi para kaum laki-laki. Kalau ada laki-laki yang mau diangkat jadi pejabat eselon berapa, itu istrinya, kaum perempuannya di-upgrade untuk bisa menjadi istri yang layak mendampingi suaminya yang nanti jadi pejabat, gitu. Itu ada prosesnya, semua gitu. Nah, gerakan perempuan pada saat itu dibingkai seperti itu, sehingga organisasi-organisasi perempuan pun mengikuti sistem represi seperti itu. Kita tahu banyak sekali organisasi perempuan, tetapi pada zaman Orde Baru, hampir semua gerakan perempuan, organisasi-organisasi perempuan, itu didorong untuk melanggengkan peran-peran domestik perempuan. Maka
di hampir semua program yang diperuntukkan untuk perempuan itu adalah program yang sifatnya praktis dan terkait dengan kerja-kerja domestik dia. Seperti apa? Kursus membuat kue di kelurahan, ya kan? Kursus menjahit, merangkai bunga, seperti itu. Tidak kepada misalnya didorong perempuan mempunyai atau menguasai ekonomi kreatif misalnya. Itu tidak seperti itu. Tetapi kalau perempuan dimobilisasi partisipasinya pada program-program yang sifatnya praktis gender. Di belakang layar aja gitu. Ya, di belakang. Dan itu membackup domestik. Nah itu bagaimana kerja pemerintah seperti itu. Lalu yang kedua, kata Althusser itu adalah melalui ideological, yang sifatnya ideologis. Yang sifatnya ideologis ini dibangun melalui berbagai sistem yang ada di masyarakat. Sistem budaya, sistem pendidikan, sistem kesenian, dan juga agama di dalamnya. Gitu. Nah, bagaimana misalnya ideologi budaya kita menempatkan perempuan itu betul-betul sekedar sebagai pelengkap penderita, ya, bukan sebagai subjek, ya, pelaku, gitu. Kalau boleh saya sebut, misalnya begini, dalam banyak sektor kehidupan, itu perempuan itu diciptakan dalam mindset setiap orang sebagai pelengkap saja, bukan sebagai pelaku. Bahkan di dalam agama, hampir semua agama mengkonstruk perempuan dalam sistem teologi doktriner mereka, agama-agama itu perempuan sebagai the second creation. Iya, betul. Ya, betul, ya. The second creation-nya Tuhan lah. Iya. Tujuan utama penciptaan manusia adalah laki-laki, bukan perempuan. Dalam semua agama, terutama kalau kita melihat tafsir terhadap doktrin atau tafsir terhadap teks. Nah, ini yang kemudian dibongkar kan pada ujung-ujungnya, bahwa perlu penafsiran baru yang lebih feministik, yang lebih berpihak kepada perempuan. Nah, selama itu doktrin itu mensosialisasikan bahwa perempuan sebagai the second creation. Kalau boleh saya tanya, coba Sis Firly, bagaimana drama kosmis di dalam sistem keyakinan Katolik misalnya dikonstruk perempuan sebagai pengemban di original sin, betul? Sebagai pembawa dosa asal. Oh gitu. Ya. Iya, karena perempuan yang berdosa tergoda oleh iblis, dia terlempar dari surga ke dunia. Iya sih, iya benar juga. Itu kan? Itu kan? Nah, itu kan. Nah, drama kosmis seperti ini juga ada dalam tafsir Islam misalnya. Bagaimana Adam dan Hawa ketika di surga pada awal penciptaan itu digoda oleh iblis, dan dalam beberapa tafsir itu Hawa lah yang lebih mudah tergoda oleh setan. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Karena Hawa lebih mudah tergoda oleh setan, maka kemudian perempuan dinisbatkan sebagai temannya setan. Maka perempuan di stigma, diberi stempel sebagai makhluk penggoda. Iya sih. Iya bener ya, sampai Iya kan? ya baru sadar saya. Nah, itulah ideologi bekerja di dalam kepala kita. Bahwa kita menerima perempuan disebut sebagai makhluk penggoda karena dia lebih dekat dengan setan. Karena setan dulu dekat-dekatnya dengan Hawa ketika di surga. Maka ada drama kosmis, terlemparlah manusia dari surga ke dunia. Gitu kan? Iya. Sementara ini ada ketidakkonsistenan budaya sebenarnya. Nilai budaya ada yang tidak konsisten. Mengapa perempuan disebut makhluk penggoda?
Padahal nilai budaya tidak mengizinkan perempuan menggoda. Nilai budaya. Iya kan? Ya. Nilai budaya itu lebih mengizinkan yang aktif dan agresif itu siapa? Laki-laki. Laki-laki. Coba kalau ada perempuan lewat, laki-laki itu kan sweet-sweet. Iya. Coba Iya, perempuan, berani nggak sweet-sweet kalau Iya, ada laki-laki benar. lewat? Iya benar. Nggak ada, Iya, nggak iya. berani gitu. Mm-mm. Tapi kalau misalnya ada, ya di budaya kita gitu, kalau misalnya ada suami orang yang misalnya, kalau zaman sekarang kan lagi musimnya pelakor Iya, ya, Bu ya. pelakor. Yang disalahin tetap ceweknya yang ngegoda suaminya, Nah. padahal Iya, padahal diberi stigma perempuannya sebagai pelakor, padahal suaminya duluan yang perebut laki orang, katanya iya, kan? iya. Padahal perempuan itu dalam budaya kita tidak diizinkan perempuan lebih dulu naksir, Iya, tidak benar. diizinkan. Iya, benar. Yang mengizinkan naksir duluan itu laki-laki. Iya. Tabu ya Bu kalau Iya, kalau perempuan say I love you duluan Iya, nembak di tengah jalan, Tabu, waduh, tabu sekali. itu perempuan model apa gitu Iya, kan iya, kata pasti budaya kayak gitu, gitu. iya. Ada inkonsistensi sebenarnya budaya dalam menempatkan perempuan. Tadi cerita kitab-kitab suci tentang drama kosmis itu kan katanya Hawa yang lebih mudah digoda oleh setan, maka kemudian perempuan menjadi teman setan. Karena perempuan teman setan, maka dia adalah sebagai makhluk penggoda. Itu tidak linier cara berpikirnya seperti itu. Tapi dari drama kosmis itu melahirkan konsekuensi-konsekuensi. Apa konsekuensinya? Banyak sekali. Yaitu perempuan sebagai pelengkap, bukan sebagai makhluk utama. Padahal kalau kita sedikit kritis saja terhadap drama kosmis misalnya, tanya saja deh pada logika kita. Kita ini sebagai manusia itu sebenarnya diciptakan sebagai makhluk dunia atau makhluk surga sih? Makhluk surga. Makhluk surga kan? Enggak. Oh, Tujuan sebelumnya. utama, Oh, tujuan utama penciptaan kita itu untuk di mana? Untuk menjadi penghuni surga atau untuk menjadi penghuni dunia? Dunia. Untuk menjadi penghuni dunia. Oh. Untuk menjadi penghuni dunia kita itu diciptakan untuk memakmurkan dunia. Oh iya sih, iya. Iya kan? Iya. Betul. Kita diutus oleh Tuhan sebagai wakil Tuhan di muka bumi untuk memakmurkan bumi, gitu kan? Iya. Jadi tujuan utama penciptaan manusia adalah menjadi makhluk bumi, bukan menjadi makhluk surga. Oh. Surga itu nanti tujuan akhir sesudah kita hidup. Iya. Kalau belum hidup nggak akan dikasih surga. Iya. Saya agak gagal fokus. Nah itu. Awalnya kan manusia diciptakannya, ya Adam dan Hawa itu berada di surga. Jadi Iya, saya pikir, iya. Di surga itu hanya sebagai tempat sementara dan itu menjadi background narasi bagi penciptaan manusia. Mengapa? Karena secara biologis sebenarnya manusia ini kan mesti ada proses reproduksinya. iya. Nah, pada the first creation, pada penciptaan awal, itu dari mana? Dari mana ini manusia ini? Gitu. Ya sama seperti ketika kita bicara tentang telur dan ayam. Yang lebih Iya. dulu ada itu telur atau Telur ayam? dulu, apa ayam dulu ya? Nah itu. Termasuk manusia. Manusia ini dari mana keluarnya? Gitu. Nah, tafsir terhadap proses penciptaan itu juga menjadi bias. Ada bias gender di situ. Pada logika ilmu pengetahuan, makhluk yang bisa mengandung, yang dibekali dengan perangkat organ reproduksi itu adalah makhluk betina, bukan jantan. Iya. Berarti harusnya perempuan dulu dong Nah, yang diciptakan. itu yang saya katakan ada tafsir yang bias gender terhadap itu. Iya. Ketika inna khalaqnal insana ketika Tuhan menciptakan manusia min nafsin wahidatin, dalam konstruksi bahasa Arab itu adalah mu'annas, bukan muzakkar. Iya, mu'annas ya. Ya.
Dan kalau ditarik pada logika ilmu pengetahuan, maka betina lah yang memang menjadi perantara bagi proses reproduksi. Tetapi para mufasir kemudian menyimpulkan an-nafsun wahidatun itu menjadi Adam. Gitu. Dalam tafsir terhadap kitab suci Al-Qur'an. Ya, makanya terjadi bias gender mungkin Nah, karena di situ. Mengapa an-nafsun wahidatun yang mu'anas, kenapa disimpulkan menjadi Adam yang muzakkar? Padahal belakangnya tak marbutoh ya. Tak marbutoh. Iya, harusnya Ya, mu'anas. itu mu'anas. Itu misalnya. Nah, ketika ini direkonstruksi tafsirnya di tafsir ulang, ada benturan atau ada tabrakan antara kesimpulan dengan logika ilmiah misalnya. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk dibahas. Salah satunya. Itu salah satunya misalnya tentang penciptaan, tentang dosa asal, tentang drama kosmis. Betapa perempuan menjadi the second creation tadi, ya, menjadi tujuan penciptaan yang kedua. Dan ini berimplikasi pada tataran-tataran kehidupan yang lain. Misalnya, dalam banyak budaya, anak laki-laki menjadi jauh lebih penting daripada anak perempuan. Iya. Itu hampir di semua. Iya, hampir di semua budaya ya. Ya, seperti itu. Ya, mungkin kalau di Indonesia, kalau boleh saya sebut suku Minang ya, suku Minang, itu, orang Padang, itu lebih mementingkan anak perempuan. Perempuan itu ya. Ya. Matrilineal. Ya, karena matrilineal. Kalau dia tidak melahirkan anak perempuan, berhenti garis nasabnya dari perempuan. Garis nasabnya ya, karena dari perempuan. Itu di Minangkabau. Meskipun di Flores juga. Di Flores juga begitu katanya. Seperti itu di Flores. Timor Leste. Timor Leste, maaf. Timor Leste. Oke. Ya. Meskipun kalau kita boleh membuat survei kecil kepada orang Minang, anak perempuan penting, tetapi tidak kalah pentingnya juga anak laki-laki. Iya. Karena apa? Karena anak laki-laki harus ada untuk melanjutkan tradisi pemegang tradisi, yaitu sebagai ninik mama, sebagai datuk, sebagai kepala sukunya kan tetap laki-laki. Iya, gitu. Di Minangkabau itu, yang jadi kepala suku bukan perempuan, laki-laki, misalnya itu. Nah, itu implikasi lain ya dari tafsiran terhadap drama kosmis, terhadap proses penciptaan. Itu yang disebut dengan ideologi. Bahkan kemudian kita lihat di dalam masyarakat, mengapa misalnya anak perempuan diberi ruang, diberi peluang itu lebih belakangan ketimbang anak laki-laki. Misalnya begini, di dalam keluarga kita, di masyarakat kita, karena keterbatasan ekonomi keluarga misalnya. Apakah yang diberi kesempatan untuk belajar, untuk sekolah, itu anak laki-laki dulu atau anak perempuan dulu? Laki-laki, iya benar. Nah, iya. Anak laki-laki terlebih dahulu diberi kesempatan untuk bersekolah misalnya. Mengapa? Karena kalau menurut kebudayaan kita, laki-laki nantinya akan jadi tulang punggung, akan bertanggung jawab untuk keluarganya, seperti itu mungkin ya Bu? Iya. Jadi ya didahulukan laki-laki. Iya, betul. Anak laki-laki dianggap akan menjadi tulang punggung keluarga, menjadi pencari nafkah utama untuk keluarga yang nanti akan mereka bangun. Maka anak laki-laki harus bersekolah lebih baik daripada anak perempuan. Anak perempuan itu tidak usah terlalu tinggi sekolahnya, nanti juga akan balik lagi ke dapur, ke sumur. Nanti juga akan ditanggung oleh suaminya, oleh laki-laki yang menjadi suaminya, gitu. Misalnya begitu. Nah, implikasi lain dari itu,
barangkali sekarang sudah tidak di Indonesia ya, di Indonesia sudah tidak ada lagi lah, undang-undangnya sudah bagus. Yang menempatkan gaji buruh perempuan itu lebih sedikit daripada buruh laki-laki. Sekarang sudah setara. Sekarang sudah setara, tapi baru beberapa tahun ini saja hasil perjuangan yang luar biasa berat gitu kan. Tahun-tahun 1990 ke sana itu buruh perempuan itu masih kurang dihargai gitu ya, masih didiskriminasi. Gajinya lebih kecil buruh perempuan itu karena dianggap dia itu hanya sebagai pencari nafkah tambahan. Dalam terminologi Orde Baru itu perempuan itu hanya sebagai pencari nafkah tambahan, bukan pencari nafkah utama. Gitu. Maka gaji perempuan itu lebih sedikit sajalah daripada laki-laki, nggak usah gede-gede gitu. Miris juga ya Bu, padahal porsi kerjanya sama kan. Nah itu. Ya ampun. Belum lagi misalnya perempuan yang bekerja di sektor publik itu, di pabrik atau di perusahaan atau di kantor, itu kan butuh tenaga jauh lebih besar daripada laki-laki. Iya. Mengapa? Butuh tenaga jauh lebih besar karena kan perempuan selain bekerja juga dia mengurus rumah tangga juga, jadi ya ekstra 2 kali lipat. Ya, akhirnya apa? Akhirnya perempuan itu mengeluarkan energi yang jauh lebih banyak. Karena apa? Karena begitu dia berangkat kerja, itu dia tenaganya juga sudah terkuras di rumah. Iya, betul. Sejak bangun tidur itu dia sudah mikirin apa yang akan dimakan untuk sarapan pagi suami dan anak-anaknya. Iya, betul. Iya kan? Betul. Bukan hanya mikir apa yang mau dimakan, sekaligus mengerjakan. Iya. Hebat sekali. Belum ya. lagi kalau rumahnya berantakan, dia harus beres-beres dulu. Iya. Karena bagi perempuan Indonesia pada saat itu dan juga sekarang, Iya, sampai sekarang. kalau meninggalkan rumah dalam keadaan berantakan itu sudah akan jadi masalah lain itu. Iya. Akan melahirkan masalah baru. Nanti suaminya pulang marah-marah. Suaminya pulang marah, atau kalau ada tiba-tiba mertua datang. Iya, benar. Tiba-tiba mertua datang, rumahnya berantakan, mentang-mentang wanita karir, Iya. rumah ditinggalin berantakan misalnya. Iya. Itu akan jadi masalah baru. Iya, benar. Iya kan? Masya Allah. Jadi perempuan itu luar biasa. Luar biasa sekali perempuan. Ya, itulah ideologi yang bekerja diam-diam di dalam masyarakat kita. Sehingga ideologi itu membangun keharusan. Membangun keharusan. Keharusan, iya betul. Iya. Harusnya perempuan gitu yang ngerjain gitu ya, Bu. Jadi perempuan itu sejak lahir itu dengan sekian keharusan. Coba mari kita preteli ya. Ya. Kita bedah. Sejak kita manusia lahir, laki-laki dan perempuan lahir gurudag. atau ada yang pakai batuk. Iya. Ngacleng. Keluar anak perempuan. Iya. Itu sudah di masing-masing budaya melihat anak perempuan itu sudah ekspresinya beda-beda itu. Gitu ya. Iya. Aduh, anak perempuan. Padahal mah disyukuri aja ya, bukan sama aja ya perempuan sama laki-laki juga. Begitu anak itu lahir, kemudian sudah ada pembeda. Lahir saja, baru aja lahir anak perempuan itu bagi budaya tertentu ada yang hifaz hitan perempuan. Baru lahir saja sudah disakiti, coba. Klitorisnya ada yang dipotong. Oh iya, iya benar-benar ya. Iya kan? Iya. Anak laki-laki nanti kalau sudah menjelang dewasa, menjelang remaja baru disunat. Anak perempuan sudah disunat, baru lahir saja sudah disunat, coba, udah disakiti. Iya. Terus apa pentingnya anak perempuan ditindik telinganya? Iya benar Bu, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak pakai anting, soalnya udah besar saya lepasin aja gitu. Apa pentingnya coba? Masa bayi sudah diantingin gitu kan? Kalau kata orang tua zaman dulu sebagai pembeda, ini laki-laki, ini Nah perempuan. itu, padahal yang membedakan kan bukan itu. Iya, ada lagi yang lain ya Bu. Hal yang lebih substantif, jenis kelaminnya berbeda, alat kelaminnya berbeda sudah. Iya. Gitu kan? Belum dari warna juga, kalau perempuan pink, laki-laki biru, gitu ya. Iya.
Maunya pink Kemudian perempuan. ketika anak itu nangis, anak laki-laki nggak boleh nangis, nggak boleh nangis kenceng-kenceng, nggak Iya. boleh lama-lama. Iya benar-benar. Iya. Sebenarnya itu kasihan loh anak Kasihan, laki-laki ya. itu. Padahal nangis itu kan itu olahraga, Iya. bagi-bagi, Iya iya benar. kan? Iya. Olahraga dan secara psikologis itu mengeluarkan Emosi ya. katarsis, Hmm. nangis itu. Anak perempuan boleh nangis, boleh cengeng. Iya benar juga sih. Enggak. Terus begitu anak itu belajar merangkak, anak perempuan tidak boleh eksplorasi kemana-mana, merangkak. Kamu anak perempuan, Iya, iya, iya. dibatasi, Dibatasi gitu kan. sekali, ya. Anak laki-laki masuk got boleh. Dan- Anak laki-laki bebas berekspresi mau kemana. Dan itu sebetulnya terbawa sampai besar karena Betul. dari bayi aja udah kayak gitu kan. Jadi Betul. anak perempuan itu udah gedenya memang terasa nggak boleh segala terbatas gitu karena dari kecilnya sudah seperti itu, nggak boleh Iya, ini, nggak boleh itu. karena wilayah jelajahnya harus dibatasi perempuan itu. Iya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki wilayah jelajahnya bebas, kemana saja boleh. Gitu. Nah, begitu anak itu sudah mulai agak besar, seolah-olah yang menjaga kesucian itu juga harus perempuan. Iya. Laki-laki tidak perlu menjaga kesucian, Iya, seolah-olah. benar juga sih. Coba, dalam masyarakat kita ada stigma keperawanan. Tidak ada keperjakaan Tidak gitu ada ya. keperjakaan. Benar sih. Iya benar. Iya, iya. Yang menjaga kesucian itu perempuan. Kalau Iya. laki-laki pendobrak kesucian. Iya. Nah, itu yang disebut dengan proses produksi ideologi di dalam masyarakat. Jadi, diam-diam kita meyakini, diam-diam kita mengaminkan, diam-diam kita mengikuti dengan patuh. Iya betul, sudah Itulah, tertanam sudah ya, jadi itulah primordial. ideologi. Dan kita melakukan proses internalisasi, proses menghayati keharusan-keharusan budaya itu Iya. sebagai perempuan, sebagai laki-laki. Iya. Begitu. Saya juga jadi ingat nih Bu Dokter Yani, saya juga dari kecil saya kan dibesarin sama nenek saya. Dia selalu bilang jangan laki-laki itu nggak boleh masak misalkan. Jangan harus sama perempuan. Terus nyapu. Jangan anak laki-laki ini tuh harus tugasnya perempuan itu. Iya. Nah, itu tuh sampai Terus sampai kan? besar, iya, Iya. terus begitu. Iya. Padahal nggak apa-apa kan Iya. laki-laki nyapu itu seolah-olah kalau laki-laki nyapu tuh dosa gitu. Iya, iya. Nggak pantas gitu. Gitu kalau di budaya kita. Iya, itu yang disebut dengan locking ideology. Bagaimana ideologi mengunci Gitu. kotak untuk perempuan dan kotak untuk laki-laki. Iya benar ya. Gitu kan? Seperti itu, ya. Kamu sebagai perempuan harus begini. Kamu sebagai laki-laki harus begini. Akibatnya apa? Akibatnya ideologi itu bekerja hanya dalam dua bidang. Pembedaan dan dominasi. Iya. Berbeda Iya, iya, iya. tetapi tidak untuk dibeda-bedakan. Betul. Ya kan? Berbeda iya, laki-laki perempuan betul berbeda. Tetapi tidak untuk dibeda-bedakan. Dibeda-bedakan itu berarti didiskriminasi. Iya sih. Ada dominasi di situ, ada yang tersubordinasi. Iya. Yang dominan laki-laki, yang subordinan perempuan. Maka kemudian ya istilahnya ideologi gender ini mengunci kotak laki-laki dan mengunci kotak perempuan dalam sistem budaya kita. Dan ini sebenarnya hanya bisa diubah oleh satu sistem, yaitu transformasi budaya yang berbeda. Oh gitu. Tapi nggak bisa langsung ya Bu pasti. Oh, tidak bisa langsung. Transformasi budaya itu butuh waktu. Butuh waktu. Misalnya begini, bagaimana anak laki-laki kita mulai diajari bahwa laki-laki yang seksi itu yang bisa cuci piring loh. Iya benar. Ya kan? Yang membentuk orang tua. Nah, ya itu butuh waktu. Iya. Dan itu butuh kesadaran bagi semua kita, semua masyarakat kita. Dan unit terkecil dari masyarakat itu adalah keluarga. Tapi ya Bu, ini kalau saya boleh cerita, ini pengalaman, ini sih saya sendiri gitu ya. Saya sampai sekarang tuh nggak suka lihat
laki-laki nyuci itu kayak itu kayaknya udah tertanam di otak saya gitu. Jadi kalau di rumah laki-laki nyuci itu kayak nggak bagus, nggak pantas gitu. Jangan udah sama saya aja gitu. Pasti kayak gitu karena ya itu udah termindset di karena di ada kepala saya. ideologi di sini yang bekerja. Kok kita rasanya nggak sopan ya membiarkan anak cowok nyuci gitu kan? Benar. Ada guilty feeling. Iya benar Bu. Ada guilty feeling. Nah, itu yang Kasian yang gitu. harus didobrak bahwa kita itu sebenarnya komplementer saja untuk peran-peran seperti itu. Kebetulan saya ini baru jadi mertua ya. Oh, selamat. Anak saya 2 baru menikah. Anak saya 3 laki-laki nih, masih ada 1 yang laki-laki kerja. semua. Laki-laki semua. Saya justru mencoba mendobrak ideologi yang ada di kepala saya, misalnya tentang itu tadi, tentang laki-laki mengerjakan pekerjaan domestik. Saya bilang kepada anak-anak saya yang laki-laki, sebenarnya cowok seksi itu adalah cowok yang mau mengerjakan pekerjaan domestik. Nanti kalau sudah menikah, menjadi istri, itu akan sangat berterima kasih pada suami yang bisa mencuci baju. Iya. Mengapa? Betul. Karena ketika kita melakukan fungsi reproduksi, kita hamil itu kan kata ajaran agama itu wahnan ala wahnin. Dalam keadaan sulit bertambah sulit. Iya. 9 bulan membawa janin kemana-mana, tidak dilepaskan barang sedetik pun, nggak bisa istirahat. Bu, saya mau istirahat, taruh dulu 2 jam. Tidur aja susah, ngeganjel ya Bu ya. Iya, nggak bisa. Dan semakin besar kehamilan, semakin tidak nyaman. Bahwa badan kita itu rasanya sulitnya minta ampun. Nah, kalau ada suami yang mau sejenak mengambil alih peran-peran domestik, itu kita itu sebagai perempuan betul-betul tersanjung. Iya, betul. Iya kan? Pasti. Mengapa? Karena itu tadi, ketika kita sedang mengalami fungsi reproduksi, itu luar biasa. Dan laki-laki yang bisa menghandle pekerjaan domestik ketika istrinya sedang melakukan fungsi reproduksi, itu luar biasa. Iya. Nah, ini butuh transformasi. Transformasi itu yaitu kebiasaan di rumah. Ayo kamu meskipun anak laki-laki nggak ada pembantu, siapa yang ngepel, siapa yang nyapu, siapa yang nyuci. Itu sudah harus seperti itu. Karena ke depan itu peran-peran gender yang seperti itu sudah hilang, sudah nggak ada. Ke depan kalau perempuan ini juga tidak ikut mencari nafkah, itu seperti pesawat yang berbaling-baling hanya 1 yang hidup. Benar. 2 mesin hanya 1 mesin yang hidup, berat. Ngangkat pesawat itu untuk bisa terbang tuh berat. Benar Bu. Jadi harus dari sekarang tuh ditanamkan kemandirian. Mau anak laki-laki mau perempuan sama aja gitu ya porsinya gitu. Iya betul. Ya. Sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, ini barangkali Sobat Damai di rumah ada yang mau bertanya. Silakan. Tinggal diketik aja di kolom komentar, nanti akan kita bacain. Gitu. Nah, ya kembali ke pembahasan Ibu. Saya boleh bertanya? Silakan. Ya, memang kalau saya baru sadar nih sebenarnya. Ya ini makanya kelasnya Ibu ini benar-benar gitu. Iya gitu. Saya sendiri kan perempuan jadi mikir gitu, Bu. Ya, memang seperti itu ya di budaya di banyak budaya di banyak tempat pun memang perempuan perannya seperti itu, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Tapi kalau menurut doktrin agama, saya sempat dengar hadis entah hadis kalau nggak salah ya. Laki-laki itu sebetulnya yang yang bertanggung jawab mengurus rumah tangga, kebersihan di rumah itu sebenarnya laki-laki katanya, gitu Bu. Iya. Betul apa enggak? Saya agak lupa gitu redaksinya, tapi katanya yang sesungguhnya
bertanggung jawab untuk hal-hal di rumah, untuk rumah tangga, untuk yang nyuci, untuk yang beres-beres rumah, itu laki-laki. Tapi kalau perempuan mau ngebantu pekerjaan laki-laki, itu pintu surga terbuka untuk perempuan. Iya. Nah itu. Iya, saya juga membaca apa namanya hadis itu ya, bahwa kalau perempuan bekerja dan mendedikasikan hasil kerjanya untuk keluarga itu adalah menjadi sedekah bagi perempuan itu sebagai amal soleh gitu kan. Cuma pertanyaannya adalah kerja-kerja yang tadinya sunnah itu kemudian kenapa jadi wajib? Iya. Gitu. Iya Bu, benar, soalnya jadi wajib. Suka-suka dong gitu ya, suka-suka dong perempuan mau nyuci, mau enggak, mau beres-beres rumah, mau enggak. Karena dalam framework yang sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga itu adalah suami misalnya. Pertanyaannya, nafkah itu apakah ngasih uang 200 juta sebulan? Gaji siapa ya 200 juta? 20 juta ya? Iya. 20 juta sebulan, kemudian urusan selesai. Enggak. Kewajiban tunai, sudah. No. Apakah itu? Bukan. Bukan. Kita boleh dikasih uang nafkah 20 juta sebulan. Tetapi bagaimana 20 juta itu kemudian menjadi konsumsi yang bergizi bagi anak-anak, bagi semua anggota keluarga, itu butuh pengetahuan, butuh keterampilan, butuh tenaga, energi untuk mengatur semuanya. Iya kan? Karena tidak mungkin uang 20 juta itu kemudian menjadi dikonsumsi begitu saja. Membagikan saja ke anak-anak suruh makan tuh uang. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa gitu. Tetap aja kita yang ngolah. Nah itu. Tapi tetap bahwa apalagi misalnya nafkahnya jauh lebih rendah dari itu, dari 20 juta dalam standar Jawa Barat lah misalnya, Bandung atau Jakarta lah, Indonesia lah. Apalagi lebih kecil dari itu. Bagaimana ini memenuhi kewajiban nafkahnya para suami ini? Nah, maka untuk menyelamatkan laki-laki dan perempuan dari dosa-dosa yang menumpuk every day di sepanjang hidup kita, sebenarnya transformasi peran gender yang lebih adil bagi laki-laki dan perempuan itu menjadi sesuatu yang mau tidak mau harus dilakukan. Iya. Kan perempuan membantu merunning semua kehidupan supaya menjadi lebih baik, anak-anak menjadi soleh, menjadi baik. Itu kan sebagai sebuah kedermawanan dari kaum perempuan yang harus juga diterima oleh laki-laki. Iya, betul. Tetapi juga itu menjadi sebuah sebenarnya pembebasan bagi laki-laki dari kewajiban-kewajiban yang sifatnya doktriner, yang ancamannya kan kalau doktrin itu kan neraka surga kan? Iya betul. Itu kan? Nah, bagaimana menyelamatkan kaum laki-laki dari ancaman api neraka, tetapi juga menyelamatkan kaum perempuan juga dari ancaman yang sama dari api neraka gitu. Iya. Nah, ini transformasi peran gender yang harus dilakukan adalah menyelamatkan kedua makhluk ini, laki-laki dan perempuan menjadi kita itu menjadi mempunyai peran kemanusiaan yang sama-sama optimal. Ya. Harus saling gitu ya. Saling bahwa amal soleh bagi laki-laki itu di mana, amal soleh bagi perempuan itu di mana, yang membuat laki-laki dan perempuan menjadi penghuni surga bareng-bareng. Iya, pengennya gitu ya. Tapi ini Bu, ada yang menanggapi dari Sobat Damai. Itu dari siapa nih? Kiki R. Lutfia katanya. Menanggapi hadis yang tadi kita sebutkan, yaitu tapi jarang ya sepertinya suami yang sadar akan hal tersebut katanya. Atau karena hadis itu tidak dipopulerkan sehingga banyak suami yang tidak tahu akan hal tersebut. Ya, gimana tuh Bu? Ini kalau prejudice saya, tapi mudah-mudahan bukan ya. Tapi berangkat dari fakta lah. Mengapa hadis-hadis atau perilaku Nabi misalnya di kalangan umat Islam itu tidak banyak diangkat
menjadi contoh teladan bagi umatnya. Bagaimana misalnya Nabi bersikap terhadap istri-istrinya, terhadap anaknya, terhadap keluarga, terhadap masyarakat yang lebih berpihak pada perempuan. Mengapa? Kalau saya boleh melihat dengan fakta, ini fakta loh. Ustadz-ustadz ini kan laki-laki semua. Iya. Gitu loh. Iya. Ya baru abad-abad terakhir ini sajalah perempuan maju ke depan. Iya, karena kita tahu bahkan sesudah Indonesia merdeka pun perempuan itu masih dipingit. Iya. Ya kan? Coba, saya mau tanya, nenek kalian itu sekolahnya apa? SR mungkin ya, sekolah rakyat ya zaman dulu. Iya. Ibu saya, nenek saya itu nggak sesuatu yang sangat mahal kalau bisa sarjana. Iya. Iya. Rasanya nggak mungkin lah mereka sarjana dari kampung sana gitu kan, harus sekolah menembus SMP saja harus ke kota kabupaten, ya kan? SMP SMA adanya di kota kabupaten itu sampai tahun 70-an, ya kan? Barulah tahun 80-an SMP ada di tiap kecamatan. Kemudian harus kuliah itu harus ke ibu kota provinsi. Dari mana zaman itu tahun 70-an misalnya mereka melakukan itu? Sulit sekali. Hanya segelintir perempuan yang bisa menikmati perguruan tinggi gitu kan. Sebelum yang lainnya yang banyak-banyak itu perempuan dipingit, tidak sekolah. Terus bagaimana mereka teredukasi dengan baik? Bagaimana mereka bisa jadi ustazah? Susah, ya kan? Hanya orang-orang tertentu. Hanya orang tertentu yang bisa tampil di muka publik, yang jadi pendakwah. Tahun 70-an perempuan mana ada? Belum ada ya? Iya kan? Iya. Semua yang ada di sektor itu laki-laki. Iya, benar. Nah, kalau laki-laki terus mendakwahkan sesuatu yang nantinya merugikan mereka, bikin mereka capek, kan nggak mungkin. Iya, betul. Jadi mendakwahkan itu sesuatu yang bikin laki-laki senang, sesuatu yang membuat mereka tidak ditunjuk sebagai pihak yang bersalah oleh masyarakat. Maka itu sebabnya pertanyaan tadi Kiki tadi. Iya. Tema-tema yang diangkat ya yang menyenangkan, yang tidak menjadi pihaknya disalahkan. Sekarang misalnya kalau saya contohkan ya, ini contoh nih, Ustaz, ibu-ibu itu kalau ikhlas menjadi istri berbagi suami, itu pintunya surga, pintu surga jaminannya, gitu kan. Itu kan diperintahkan oleh Al-Quran misalnya. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Sudah sampai situ. Padahal ayat itu masih berhenti banyak di situ. Ya, iya benar. Masih ada lanjutan di bawahnya. Afala ta'dilu fa wahidatan. Kenapa tidak dikonstruk? Ayo laki-laki, kamu harus menjadi makhluk yang paling adil di muka bumi. Bagaimana caranya bikin training tentang laki-laki yang adil seperti apa? Nggak akan ada banyak penolakan terhadap poligami kalau laki-lakinya terlatih menjadi benar. Makhluk yang adil. Iya benar. Jadi tetap harus ada solusinya ya. Kalau dia menyampaikan perlu transformasi. Iya benar, harus bertanggung jawab dengan ucapannya gitu ya. Jangan cuma pengen enaknya aja gitu ya, Pak ya. Laki-laki. Ya, karena itulah kita kan masing-masing kita punya ideologi. Ideologi itu yang ada nempel di kepala kita dan diam-diam kita yakini, dan itu yang menjadi panduan bagi kita bersikap sehari-hari. Kita melakukan ini, melakukan itu karena dibimbing oleh ideologi yang ada di kepala kita. Mau itu dikatakan secara eksplisit bahwa itu ideologi atau tidak, kita tidak mengakuinya. Enggak lah, saya nggak punya ideologi, gitu kan? Iya. Misalnya. Tapi ya Bu ya, mungkin selama ini kenapa hidup saya tertekan?
Karena ideologi itu sudah tertanam dari Yang merasa aduh beban banget. Padahal kan beban ini sebetulnya masih bisa di sharing ya, masih bisa Iya. di share dengan Betul. laki-laki. Betul. gitu ya. Problemnya adalah bagaimana mengurai itu kan. Iya, betul. Bagaimana itu mengurai, kemudian mendiskusikan, membicarakan itu, bahwa sekarang ada sesuatu yang harus berubah gitu. Iya. Bahwa itu adalah ideologi loh. Dan ideologi itu yang mengungkung kita, berada dalam kotak. Kotak menjadi perempuan dan kotak menjadi laki-laki. Iya. Dan kotak itu tidak serta merta menguntungkan laki-laki sebenarnya, tidak. Begitu. Laki-laki tidak boleh menangis. Ya kalau dia sedih, anaknya mati, Iya, anaknya mati, terus laki-laki nggak boleh nangis. Iya. Lah, sakit dada itu, Iya, betul nggak? Betul. Pasti itu. Jadi transformasi peran gender yang berubah itu, mengkonstruk ideologi baru, itu adalah proses bagaimana menciptakan laki-laki dan perempuan menjadi makhluk yang betul-betul human, Iya, betul. gitu. Iya. Yang benar memanusiakan manusia. Iya, iya betul. Ya, ini menarik sekali ya ngobrol dengan Ibu Dokter Yeni ini. Sebelumnya saya suka nonton di pinggir aja tuh kayak, aduh nggak kerasa ya udah sejam lagi. Nah itu juga yang terjadi sekarang. Mungkin apalagi kerasa, ini udah ya, 1 jam. apalagi sama-sama perempuan, jadi agak-agak curhat gitu ya, Bu. Iya, karena kita kan day to day ya, tiap hari, tiap saat kita berperan Iya. menjadi perempuan. Iya. Ternyata ya saya jadi saya jadi terbuka pikirannya, ternyata perempuan tuh luar biasa sekali, nggak cuman gitu doang perempuan gitu ya. Ya itu jadi terbuka gitu pikiran saya dan jadi iya ya bener juga gitu. Dan mudah-mudahan sobat damai di rumah juga merasakan apa yang saya rasakan gitu, dan untuk ya sobat damai bisa mulai dari sekarang bisa berusaha kata Ibu Dokter Yeni bilang tadi, mentransformasikan ya Bu ya. Betul. Dan perlu mulai dari rumah, dari keluarga ya. Perlu. Mungkin ini ya seperti tadi Bu Yeni bilang, nggak gampang, nggak langsung ya. Iya. Saya mikir itu aja sih, aduh ini gimana ya udah. Butuh waktu, butuh keberanian, Iya. dan kuncinya adalah keterbukaan, Iya. Ya. dialog. Apapun itu kalau 3 ini tidak dimulai, sulit untuk berubah. Tapi tanpa disadari itu jadi beban kita lagi ya Bu. Ah, kita yang ingin berubah, kita juga yang harus berusaha lebih ekstra gitu Iya. untuk perubahan ini. Jadi ya kita nambah lagi nih Bu tugasnya nih Bu sebagai iya perempuan. betul. Iya betul. Seperti Ibu Yani tadi bilang, kita perlu berani ya, keterbukaan, karena seperti tadi kan ideologi itu sudah tertanam dalam diri kita, jadi ngerasa gimana mau negur misalkan, mau negur ya, terus gimana rasanya nggak enak gitu, nggak sopan. Iya. Jadi butuh ya lebih berani mungkin. Iya, iya. seperti itu. Intinya adalah berani dan yang paling penting tentu saja kita mengetahui apa yang disebut dengan strategi dan taktik.